bagi organisasi. Pada gambar pertama, menggunakan sistem pelayanan KTP secara manual. Pada gambar kedua, sistem pelayanan KTP dengan menggunakan database terintegrasi dengan bantuan sistem informasi penduduk terpusat. Kesimpulan pada dua gambar tersebut bahwa sistem pengurus KTP dengan menggunakan teknologi informasi jauh lebih sederhana dan cepat dibanding dengan pengurusan secara manual. Sistem informasi berbasis komputer tidak perlu tenaga kerja untuk mengelola arsip dan ruang untuk menyimpan arsip. Petugas yang melayani pemohon KTP pun cukup satu orang. Kepercayaan pemerintah terhadap data diri penduduk dijamin oleh data yang tersimpan dalam komputer pemerintah. Stephen V. Robbins mendefinisikan bahwa teknologi adalah sistem informasi, peralatan teknik, dan proses yang diperlukan untuk mengubah input menjadi output dalam organisasi. Gareth R. Jones mendefinisikan teknologi sebagai kombinasi dari berbagai keterampilan, pengetahuan, teknik, material, mesin, komputer, dan alat-alat lainnya yang digunakan oleh manusia dalam usahanya mengubah bahan mentah menjadi barang atau jasa yang lebih bernilai. Eldav mendefinisikan teknologi sebagai berbagai macam peralatan, teknik, dan tindakan yang digunakan organisasi untuk mengubah input menjadi output. Pengertian teknologi. Teknologi adalah semua perangkat lunak dan keras yang digunakan oleh organisasi untuk mengubah input menjadi output. Perangkat lunak meliputi pengetahuan, keahlian, metode keras, dan strategi. Sedangkan perangkat keras meliputi mesin-mesin produksi, komputer, dan material. Cara teknologi dengan struktur organisasi sangatlah kuat, namun dapat juga sebaliknya. Untuk mempertahankan struktur manajemen, dapat saja melakukan pemilihan sistem tekniknya disesuaikan dengan struktur yang diinginkan. Para pengkaji teknologi. Yang pertama, Joan Woodward. Ia adalah seorang sosiolog industri yang berasal dari Inggris dan orang pertama yang berusaha menghubungkan pengaruh teknologi pada struktur organisasi, melakukan penelitian tahun 1960. Lebih kurang 100 perusahaan manufaktur di Essex Selatan, Inggris. Data yang dikumpulkan oleh tim yang digunakan untuk mengukur struktur komponen administratif, rentang kendali, jumlah tingkatan hierarki, dan tingkat formalisasi. Mengelompokkan perusahaan berdasarkan kompleksitas teknik dalam proses produksinya. Perusahaan yang memiliki tingkat kompleksitas tinggi berarti hampir semua proses kerjanya dilakukan dengan mesin. Perusahaan yang memiliki kompleksitas teknologinya rendah, artinya proses terjadinya sebagian besar masih bertumpu pada manusia. Kemudian oleh Watt, perusahaan dikategorikan menjadi 10 kategori, dan akhirnya dikategorikan lagi menjadi 3, yaitu perusahaan dengan teknologi unik, massal, dan produksi proses. Selanjutnya, ia mengkonstruksi hubungan antara kompleksitas teknik dengan karakteristik struktural organisasi. Seperti pada tabel berikut, akhirnya Woodward menyimpulkan bahwa pertama terdapat hubungan yang kuat antara klasifikasi teknologi dengan struktur organisasi. Yang kedua, efektivitas organisasi berkaitan dengan kesesuaian struktur organisasi dengan pilihan teknologi. Kemudian ada Charles Perrow. Perrow memfokuskan pada teknologi pengetahuan. Ia kemudian mendefinisikan teknologi sebagai tindakan yang dilakukan oleh seorang individu pada objek kerjanya dengan atau tanpa bantuan alat-alat untuk membuat perubahan tertentu pada objek tersebut. Pengertian Perrow tersebut lebih menonjolkan suatu mekanisme kerja usaha atau inovasi ketimbang peralatan, dan peralatan hanya dipandang sebagai alat bantu cara kerja atau metode kerja. Terdapat dua dimensi teknologi yang membedakan antara tugas rutin dan non-rutin, dan antara kompleks dan tidak kompleksnya kerjaan, dan dua dimensi itu adalah task variability dan task analyzability. Task variability atau jumlah variasi tugas adalah jumlah pengecualian, yaitu munculnya situasi baru atau tidak diharapkan ketika seseorang melakukan pekerjaan. Contohnya, dalam melakukan operasi terhadap pasien di rumah sakit, umumnya muncul hal baru di luar yang diperkirakan sebelumnya, yang misalnya kondisi pasien memburuk, jantung melemah, dan sebagainya. Task analyzability yaitu tingkat kesulitan dalam menemukan metode kerja yang diperlukan untuk mengerjakan suatu pekerjaan.
metode kerja pelayanan KTP. Lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan metode kerja penyuluhan hukum. Secara bersamaan, task analyzability dan task variability dapat digunakan untuk menjelaskan mengapa suatu pekerjaan dapat dikatakan lebih rutin dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Selanjutnya ada karakteristik jenis teknologi, dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama teknologi rutin. Teknologi ini memiliki variasi tugas rendah dan tugas tinggi. Contohnya yaitu industri dengan produksi massal, perakitan mobil, dan teller bank. Yang kedua yaitu keterampilan teknologi. Pekerja-pekerja yang menggunakan teknologi ini memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan metode kerja baru dan menemukan cara-cara baru untuk memecahkan sebuah masalah. Contohnya yaitu industri mebel, butik, dan rancangan mobil. Selanjutnya yang ketiga yaitu teknologi rekayasa. Teknologi jenis ini banyak menggunakan formula, prosedur, dan teknik-teknik standar. Bidang tugas yang dapat dimasukkan dalam teknologi rekayasa ini adalah bidang industri manufaktur dan akuntansi. Sedangkan yang terakhir yaitu teknologi non-rutin. Jenis teknologi ini memiliki karakteristik variabilitas tugas tinggi dan tingkat kesulitan analisisnya rendah, serta merupakan tugas dengan tingkat kompleksitas yang paling tinggi. Orang-orang dengan pengalaman kerja yang memiliki kecukupan pengetahuan cocok untuk menggunakan jenis teknologi ini. Yang ketiga yaitu James D. Thomson. Dalam penelitiannya, Thomson lebih memusatkan perhatian pada tingkat ketergantungan tugas-tugas yang berbeda dalam organisasi. Tingkat ketergantungan ini akan mempengaruhi teknologi dan struktur organisasi. Menurut Thomson, jika tingkat ketergantungan antar satuan tugas adalah rendah, maka orang-orang dan departemen-departemen akan cenderung dispesialisasi, sebab mereka dapat bekerja sendiri dan mencapai tujuan organisasi tanpa tergantung pada unit yang lain. James D. Thomson membagi teknologi menjadi 3 tipe, yaitu yang pertama, ketergantungan yang digabungkan. Tingkat ketergantungan antar unit atau organisasi dalam mediating teknologi adalah rendah. Yang kedua, ketergantungan secara berurutan. Teknologi ini digunakan jika terjadi ketergantungan dalam secara serial, yaitu output salah satu bagian menjadi input dari bagian yang lain. Yang ketiga yaitu ketergantungan timbal balik. Tipe ketiga dari teknologi menurut Thomson adalah intensif teknologi, yaitu jenis teknologi yang memiliki ketergantungan paling kuat. Misalnya output dari kegiatan A adalah input bagi kegiatan B. Dan Teknologi informasi. Teknologi informasi berubah secara revolusioner. Kemajuan teknologi informasi telah diadopsi oleh organisasi, termasuk organisasi publik, sehingga mampu meningkatkan efisien dan efektivitas organisasi. Kemajuan teknologi informasi berdampak pula terhadap struktur organisasi dan anggapan orang terhadap organisasi. Penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi ini telah merubah peran manusia dalam berorganisasi. Dampak perkembangan teknologi informasi pada organisasi adalah terbentuknya struktur organisasi yang baru yang telah difasilitasi oleh teknologi informasi yang canggih. Dampak perkembangan teknologi informasi pada organisasi adalah terbentuknya struktur organisasi yang baru yang difasilitasi oleh teknologi informasi yang canggih. Penggunaan teknologi informasi yang canggih akan mendorong meningkatnya produktivitas organisasi. Dalam organisasi, teknologi informasi yang canggih umumnya digunakan untuk mendukung sebagai berikut. Yang pertama, sistem informasi di antara para eksekutif. Sebuah sistem informasi untuk eksekutif didukung oleh penggunaan teknologi komputer untuk mendukung kebutuhan informasi para manajer senior. Sistem ini memiliki kemampuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang sifatnya non-rutin. 2. Jaringan kelompok. Jaringan ini dibentuk dengan bantuan teknologi komputer jaringan lokal atau LIN. Bentuk paling sederhana dari LIN adalah electronic mail atau email. Dengan email, setiap pegawai dapat berkomunikasi dari satu komputer ke komputer lainnya. Yang ketiga, informasi alir kerja. Data yang
dimasukkan dari satu komputer akan dapat diperiksa dicocokkan oleh bagian lain, kemudian dapat langsung dicetak untuk diberikan kepada yang memerlukannya. Maka dari itu, tidak perlu lagi menggunakan air kerja dengan banyak kertas-kertas dan para persetujuan. Di organisasi, penggunaan teknologi informasi yang canggih akan berdampak pada desain organisasi. Ada 5 dampak yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, struktur organisasi menjadi lebih datar. Penggunaan teknologi yang canggih akan dapat memangkas hierarki organisasi yang menjadi lebih datar. Hal ini memungkinkan karena hubungan antar level vertikal dalam organisasi dapat dilakukan secara langsung. Teknologi informasi akan memacu munculnya tim-tim kerja yang akan menggantikan posisi hierarki wewenang. Yang kedua, sentralisasi atau desentralisasi menjadi lebih besar. Teknologi informasi akan mempermudah penggunaannya untuk mengumpulkan data. Dengan demikian, manajer memiliki 2 pilihan, sentralisasi atau desentralisasi. Dengan kondisi demikian, keputusan untuk melakukan sentralisasi atau desentralisasi yang lebih tinggi tergantung dari kemauan para manajer. Yang ketiga, koordinasi semakin baik. Teknologi informasi yang memungkinkan para manajer untuk berkomunikasi dengan lebih baik karena hambatan-hambatan waktu dan ruang dapat teratasi. Yang keempat, tugas administratif berkurang. Banyak kegiatan-kegiatan administrasi menghilang karena teknologi informasi telah mampu menggantikan tenaga manusia untuk proses kegiatan-kegiatan administratif. Yang kelima, rasio staf profesional bertambah sebagai dampak penggunaan teknologi informasi, maka hanya tenaga-tenaga terdidik dan terlatih saja yang mampu mengoperasikan organisasi. Ada 3 dampak utama penggunaan teknologi informasi bagi manajemen. Yang pertama, adanya partisipasi yang lebih besar dalam pembuatan keputusan. Penggunaan teknologi informasi akan dapat menghilangkan hambatan ruang dan waktu, terlebih jika kedudukan para pengambil keputusan terpisah secara fisik. Komputer telah membantu mempertahankan antara berbagai unsur organisasi yang semula terpisah secara fisik dan psikologis. 2. Pembuatan keputusan dengan lebih cepat. Dengan bantuan teknologi informasi, rapat dalam suatu ruangan menjadi tidak penting. Transfer data dapat dilakukan dengan lebih cepat. Pengolahan data dapat lebih cepat. Dengan demikian, keputusan dapat dengan lebih cepat diambil. 3. Organisasi menjadi lebih cerdas karena dalam mengidentifikasi masalah dan kesempatan dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dengan teknologi informasi, organisasi dapat membeli data dalam jumlah besar melalui jaringan komputer tentang lingkungannya. Organisasi dapat pula membuka akses langsung kepada para konstituennya, sehingga organisasi dapat memberikan penilaian secara langsung tanggapan para konstituen.